Assalamualaikum guys, balik lagi dengan gue Ami Adam di channel Sabik dan Babak di segmen refleksi ala Abah Asep. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Abah nih tentang penyakit yang paling banyak dan sering dikeluhkan sama orang-orang, yaitu migrain sama vertigo. Gue sendiri jarang kayaknya migrain sama vertigo sih, tapi migrain pernah. Kayak pusing sebelah jadi atau kanan gitu apa lupa deh pokoknya. Nah kita ini aja dah ngobrol-ngobrol aja. Jadi gimana nih Bah, migrain itu apa, vertigo itu apa sih? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebenarnya migrain itu satu jenis ya penyakit kepala yang serangannya itu berkala gitu ya. Berkala itu ada waktu-waktu tertentu gitu, misalnya tiba-tiba ya pusing sebelah gitu kan. Ya terjadinya tuh cuma sebelah di bagian kepala. Itu terasa nyeri dan pusing gitu. Sebenarnya itu penyakit yang banyak sekali dialami oleh kaum wanita sebenarnya. Oh, migrain. Tapi Ya. laki-laki juga Ada. Ya. Nah, sebenarnya migrain juga ini kan menurut para dokter ini penyebabnya itu belum bisa dipastikan. Gitu lah, belum bisa dipastikan. Ini kayak corona nih. Iya. Nah, jadi tapi ya dari kasus-kasus migrain ini di otak itu sering ditemukan ya menurut para dokter ya dari pengalamannya sejenis zat kimia yang mengakibatkan salah satu saraf otak yang disebut trigeminus atau trigeminal ya. Apaan tuh? Ini melepaskan zat kimianya ya, yang disebut dengan serotonin. Kalau kebanyakan penyebab di kaum wanita itu pertama adanya perubahan hormon. Ya, tentunya ini hormonnya hormon estrogen. Nah, di situ terjadi penurunan hormon estrogennya gitu. Itu salah satu penyebab dari migrain. Yang kedua, penyebabnya adalah penyebab fisik. Dari faktor fisik itu seperti kelelahan. Ini kelelahan karena sebab daripada tidur yang nggak teratur, perubahan jam tidur dan sebagainya itu bisa jadi penyebab daripada migrain. Nah ini kasus ini banyak terjadi pada orang-orang kantoran karena nggak disiplin. Nggak disiplin gimana tuh? Ya, iya sekarang bayangin ya, jam kantor itu kan jam 8:30 misalnya, jam 8 pulang jam 4:30. Nah, datang jam 8 pulang jam 12 malam. Ini kan nggak disiplin namanya kan. Iya kan, kalau disiplin kan tepat waktu pulang, datang sama pulang tuh tepat waktu yang sesuai aturan. Tapi kan lemburannya lumayan. Ini juga menjadi penyebab kelelahan fisik karena ada kegiatan-kegiatan kantor yang dipaksakan untuk selesai hari itu. Ya, itu dari sisi fisik ya, kelelahan fisik, kemudian juga stressing fisik dan stressing pikiran. Ya kan, lagi lemas-lemas disuruh gitu kan. Ya kan? Kemudian kerjaan-kerjaan yang sifatnya berdasarkan pikiran, konseptor dan sebagainya dipaksakan di situ. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu sebab terjadinya migrain itu salah satu. Yang ketiga, emosional. Ini juga menjadi penyebab gitu. Gampang marah, baper lah ya. Nah, itu juga bisa jadi penyebab gitu. Nah, kemudian dari faktor luar itu, misalnya dia itu alergi. Alergi juga bisa migrain. Bisa, ya alergi bau, wangi, ya, gitu. Makanya kalau kita pegawai jangan terlalu dekat sama yang wangi-wangi gitu. Kemudian dari makanan juga dia harus benar-benar diatur gitu loh. Yang paling dilarang itu seperti misalnya nih
makanan yang mengandung apa kalau seperti coklat yang mengandung, lupa lah namanya itu mengandung apa, kemudian yang mengandung kolesterol tinggi itu juga nggak boleh, itu harus diatur benar. Kemudian juga kalau kelebihan kafein ya, kemudian alkohol juga itu jadi penyebab. Jadi penyebabnya satu, terjadi penyempitan di pembuluh darah otak. Nah, itu yang disebut dengan vasokonstriksi gitu. Kata dokter tuh. Nah, kata dokter. Kalau saya kan berdasarkan informasi kan seperti itu. Nah, kalau dari sisi refleksiologinya, pemijatan yang dilakukan itu adalah di bagian kepala. Ya, Kepala dipijit atau ya, kaki? Ya. Ya tetap kita misalnya kalau representatifnya kan di kaki. Ya. Oh, kaki yang bisa nembak kepala. Iya, tapi bisa juga langsung di titik-titik kepala. Cuman ini kan perlu ahli. Kalau yang di kepala ya bahaya. Nah, gitu loh, perlu ahlinya gitu. Terutama di bagian-bagian sinusitis. Nah, sinusitis nih jari-jarinya nih. Gitu ya. Sinusitis ini kan ada rongga seperti pipa nih, yang ke kuping sama yang ke mata. Terus di ujung-ujung jari itu dilakukan pemijatan. Tapi intinya tetap nih kita harus lakukan general dulu. Mulai dari otak besar ya. Otak besar itu kan di tengah sini kan ada 3 cekungan di kepala nih. Otak kiri, otak kanan, ya. Kemudian di tengah sini ada ini ke otak besar ya sini. Otak besar juga kita lakukan refleksi. Kemudian juga yang di mata ini. Kemudian di bawah telinga sini. Dahi terutama. Nah, ini semuanya ada di kaki itu di bagian jempol. Jempol kaki Itu semua. Ya, Tadi semua. ditunjuk. Ini kan jempol kaki nih, misalnya ini jempol kaki ini kan taruhlah tangan ya. Ini muka nih. Ya, ini mukanya. Di sini ada kuping, di sini ada otaknya, di sini pelipis ya otak gitu. Ya, kemudian di sini ada telinga. Jadi lakukan aja seperti ini ya, setiap hari dengan tekanan-tekanan yang wajar lah. Jadi artinya ya jangan terlalu keras juga kalau kita nggak mau ada reaksi yang keras gitu. Tapi tetap saja gitu, semuanya general check dulu kita lakukan. Dari punggung tangan ke atas, lakukan setiap jari. Ini kan sini nih, ini ke telinga nih, ini sinusitisnya. Yang ini ke mata. Nah, di sini nih kemari. Nah, inilah yang disebut otot keseimbangan panjang ini. Nah, kalau di sini ada sentral saraf yang disebut dengan solar plexusnya. Jadi semua tekan aja. Secara keras boleh apa-apa. Tapi kembali lagi kalau migrain ini, ya penyebabnya itu dari pola hidup dan pola konsumsi. Jadi kalau masih pulangnya jam 12 nggak bisa ya? Iya, jadi ya harus ada yang bagaimana kita menurunkan, mengistirahatkan badan dan pikiran kita. Ya, kalau enggak ya terus pola makan pun begitu. Yang menjadi Mungkin sembuh sebentar muncul lagi. Itu. Jadi seperti itu kalau dari si migrainnya. Dan itu banyak yang migrain itu ya karena faktornya satu, kebanyakan orang kantoran. Ya, kalau tukang pacul enggak. Sering ini biji tangan sendiri. Di samping mikirin banyak juga kan dia mah jelas waktunya gitu loh. Ya kan. Ajan pulang gitu. Itu jadi dari disiplin itu, keteraturan pola hidup, pola makan itu ya harus benar-benar kan. Ya di dilakukan. Ya kalau enggak akan tetap seperti itu, dan kalau udah parah itu repot lagi. Ya, gitu. Jadi itulah makanya migrain itu kalau dibiarkan tuh menyiksa, nggak jauh beda dengan sakit gigi. Menyiksa gitu kalau ada migrain sebelah kan. Iya sih, pernah sih sakit kepala. Ya, itu karena faktor-faktor satu yang disebutkan tadi, emosi, pola hidup, pola makan gitu ya, itu mesti diatur. Kalau sama vertigo tuh bedanya migrain apa? Kalau vertigo gejalanya ya dunia itu seperti muter. Jadi kalau kita berdiri itu goyang tuh,
pusingnya di semua kepala berarti. Ya, jadi pusing sih enggak, cuman muter gitu loh. Gue belum pernah nih, guys. Seolah-olah dia mau jatuh gitu kan, kemudian mata pun seperti ngelihat cahaya warna gitu, dia udah pokoknya sudah seperti gimana ya, udah kalau kita misalnya berdiri goyang padahal kita tegak berdiri tapi seolah-olah mau jatuh gitu. Itu vertigo tuh. Dari pandangan mata juga ada seperti ada cahaya, ada titik hitam, jadi samar lah seperti itu gitu. Nah, ini penyebabnya terjadi karena kalau tadi Pak vasokonstriksi ya, penyempitan pembuluh darah. Nah, kalau vertigo vasodilatasi, pembukaan ngembang ya, perluasan pembuluh darah itu. Jadi ngacok cowok. Iya, jadi dia darah itu lebih cepat naiknya. Sama penyebabnya juga itu dari pola hidup dan pola makan. Kok penyebabnya sama? Itunya beda bisa Beda, itu bedanya di situ. Saya juga pernah nanganin yang vertigo gitu. Terutama faktornya itu stressing dan kesibukan yang luar biasa itu ya, tanpa mempedulikan kapan dia makan, kapan dia istirahat. Yang paling bahayanya lagi yaitu ketika mengabaikan waktu istirahat dan banyak kemudian mengerjakan target-target kerjaan, biasanya banyak minum kopi sehingga darah cepat tinggi. Nah, saking tingginya dia buka lah pembuluh darah itu kan gitu. Efeknya goyang. Berarti kalau vertigo tuh lebih banyak cowok apa enggak? Yang saya tangani banyak kan cowok. Nah, penanganannya sama ya, daerah-daerah kepala itu ya. Terutama daerah-daerah apa namanya ya, aliran darah ke kepala ini dilakukan pemijakan. Kemudian juga karena ada unsur emosional, liver juga kita pijat, pencernaan kita pijat. Jadi penanganannya tuh benar-benar sama persis sama vertigo, migran. Sama persis. Yang paling penting lagi setelah terapi itu, nah pola-pola makan, pola-pola hidup itu benar-benar dirubah. Ya, benar-benar artinya fisik tuh diatur gitu supaya istirahatnya cukup. Yang penting jangan stresnya itu kali ya. Nah, itu. Karena kan kalau kerja kalau happy mungkin ya nggak apa-apa juga kali apa. Iya, asal jangan pura-pura happy. Iya. Kalau kerjanya dipaksa, pengennya pulang sebenarnya ya. Beban pikiran berarti. Jadi kayak gitu. Jadi kalau yang namanya migrain, vertigo atau faktor-faktor sakit kepala lainnya intinya sama gitu. Ya. Cuman ada kekhususan di migrain dan vertigo itu. Oh, apa nih khususnya? Ya, kalau mungkin kalau sakit kepala yang umum karena faktor masuk angin. Oh iya. Iya kan. Kalau ini memang ada seperti dari kalau perempuan dari migrain itu terkaitan dengan perubahan hormon, estrogennya, emosinya. Kalau yang umum ya itu paling dia masuk angin, karena masuk angin ya sirkulasi darah juga terpengaruh, ya, efeknya kan pusing atau dia kena air Atau hujan, demam gitu. Seperti itu. Berarti lebih ke kayak nyerang mental gitu ya. Jadi kayak seperti itu dan terjadinya berkala kalau migrain itu. Jadi berkala itu artinya setiap sekian hari kena gitu. Itu berkala waktunya gitu. Sampai penyebabnya itu kelar gitu. Iya. Tapi ya nggak usah khawatir gitu. Karena setiap penyakit itu pasti bisa disembuhkan. Cuman mau sembuh apa enggak gitu. Kalau kebiasaan orang kantor kan kagak. Mau sembuh tapi nggak mau ngerjain prosesnya. Iya. Iya, kalau misalnya sesuatu yang belum bisa dicapai terus aja diuber-uber gitu. Lebih banyak ke psikisnya sebenarnya. Coba deh cek orang-orang kantor sekarang. Kebanyakan pulang tuh sampai rumah jam 10 malam. Iya, macet. Ya. Nunggu ganjil genap. Ya, itu alasan pertama. Jadi intinya itulah. Jadi, Nah, terus kalau misalnya berarti kan tadi udah dijelasin tuh, mijit mandiri berarti bisa ya? bisa. Langsung ini Bisa. jempol. Kalau tangan jempol Ya gitu. pokoknya intinya semua, cuman prioritas tuh di jari jemari. Ya, prioritas. Kaki juga sama, jari-jari Sama. juga.
tapi lakukan pemijatan secara umum dulu. Itu kerasa sakitnya nggak sih kalau pas lagi migran tuh pas Ya. diurut? Ya Urut kalau jari. ini kan dia kan jari ini kan cenderungnya ke masalah sinusitis ya. Kan ini dua nih pinggir nih, ini kuping, ya ini mata, gitu. Ini jari sinusitis di sini dahi, nih. Gitu kan. Nah, seperti yang udah dibilang, sinusitis kita sakit nggak sakit dipijat tetap sakit, Oh. gitu loh. Itu jangan bilang wah ada penyakitnya nih gitu. Nah, kalau sinusitis sih pijat ada nggak ada penyakit dia sakit karena sensitif dia. Jadi semuanya pijat umum tapi prioritaskan aja keras kemudian ini. Nah, dari situ ini kan sudah kita usahakan dari sisi penyembuhan ya, artinya penormalan daripada organ tubuh. Tapi kalau nggak dirubah juga pola hidup, pola makan tetap Jadi tetap intinya mah itu aja. intinya itu. Nah, Gitu guys. gitu. Jadi lebih bagus lagi kalau terkait masalah migran ini pola makan ya konsultasi sama dokter gizi Ada lah. gizi. Itu aja sebenarnya nggak terlalu ribet sebenarnya masalah penyakit yang banyak diderita sama orang lain gitu ya, seperti migran dan vertigo itu banyak keluhan dan kebanyakan orang kok gue vertigo gak sembuh-sembuh ya, migran kok nggak sembuh-sembuh ya. Satu dia mungkin udah berobat tapi pola hidup, pola makan itu nggak dirubah gitu. Oh, repot juga ini. Yang punya migran sama vertigo repot juga tuh. Ya. Harus ngerubah gaya hidup. Iya, ya harus begitu. Jadi vertigo pun sama, gitu. Vertigo sama, pola makan, pola hidup itu harus benar-benar diperhatikan. Ya kalau enggak, siapapun dokternya, ahlinya, nggak akan sembuh. Di sinilah kita perlu melakukan disiplin yang benar-benar disiplin, gitu, sesuai SOP. Siap. Iya kan, masuk jam 8 ya jam 8, pulang jam 5 ya pulang jam 5, jangan pulang pagi. Ya kan pulang pagi nggak jelas arahnya kemana gitu. Berarti sebenarnya migran sama vertigo tuh refleksinya tuh ya general aja gitu, Iya, ngacarin sama. semua gitu ya. Sama. Ujung-ujungnya mah Jadi pola kan hidupnya dia aja. pola hidup, karena kalau yang ini kan organ-organ reproduksi itu perlu juga dilakukan kalau untuk yang perempuan itu, karena di situ terjadi perubahan hormon. Berarti refleksinya itu dibutuhkan ketika ya emang lagi sakitnya itu ya. Iya. Lagi sakit dibenerin biar hilang, tapi ntar ujungnya pola hidup lagi gitu. Iya. Oh gitu guys. Mantap. Itu. Jadi mudah kok penyembuhannya, cuman yang paling berat merubah pola hidup dan pola konsumsi. Gitu. Gitu guys. Nah, jadi ternyata intinya adalah pola hidup yang dibenerin. Kalau pemijitannya sebenarnya gampang, kalau kata Abah Asep juga bisa pijit sendiri. Tapi kalau misalnya ragu sama bisa pijit sendiri, ke ahli refleksologinya, salah satunya Abah Asep. WhatsApp-nya ada di judul. Ya, insya Allah lah. Kalau mau konsultasi tinggal WhatsApp aja guys ya. Terus apa lagi nih? Udah kali ya? Kayaknya cukup. Oke gitu aja guys. Terima kasih udah nyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum. Assalamualaikum.